kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Iib Nur Rahman, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kayaknya lemas amat ya. Biar semangat dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Bapak Haji Herman Dianto, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, adik-adik, shaimin, shaimat, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja ya. Sekarang zamannya dipersingkat ya, dibatasin, zaman pembatasan sekarang ya. Ceramah saja harus berapa menit ya? 10 menit saja ceramah gitu ya. Kalau 10 menit berarti mukadimah saja sudah selesai gitu ya. Ya. Jangan dibatasin semuanya gitu ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan corona ini segera berakhir ya. Segera berakhir. Kita ingin kehidupan yang normal seperti biasa, ibadah normal, tidak dihantui ketakutan, gitu ya. Dihantui serba takut dan takut, gitu ya. Ke masjid takut. Takut apa? Takut terpapar corona, ya. Tapi alhamdulillah ya, jamaah Al-Falah semuanya sehat, ya. Insyaallah yang rajin ke masjid pada sehat. Justru anehnya dan sangat aneh gitu ya, orang yang nggak pernah ke masjid, ya itulah yang terpapar. Apa tuh yang di Rawagenok tuh, apartemen di Rawagenok, hampir setiap hari disinfektan, dibersihkan hampir setiap hari, tapi hampir setiap saat di situ banyak warganya yang terpapar corona. Padahal setiap hari dibersihkan gitu ya, aneh gitu ya. Tapi alhamdulillah yang rajin sholat, insya Allah selamat gitu ya. Di saya alhamdulillah di Bedahan ya, walaupun lagi santer-santer sekarang ya. Ada apa namanya itu? Ya Allah, sampai menyebar ya, karena mesnya tadi ya, kan ya. Kalau ada apa namanya, babi nyepet katanya gitu ya, ya sampai di YouTube deh. Kalau ada aja ya, kayak di film saja, kayak zaman dahulu kala gitu ya. Daerah-daerah sekarang masih ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dari awal corona sampai sekarang di masjid saya di Al-Hidayah biasa sholat
berjamaah, jumatan, tarawih, dan tidak ada jaga jarak. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terpapar corona gitu ya. Ya, di masjid jaga jarak, di angkot jaga jarak ya? Ya. Di kereta, di bis jaga jarak ya? Ya. Kalau di masjid harus jaga jarak gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hasil daripada ibadah puasa yang kita jalankan adalah menjadikan makhluk manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa itu artinya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu semuanya pergi dari rumah melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Falah, itu pun sudah menjadi ciri daripada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid berzikir, baca Quran, itu pun sudah menjadi ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan ada duri disingkirkan, ada paku dibuang ke pinggir supaya orang lalu lalang selamat, motornya tidak terkena paku. Itu pun ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lidahnya dari caci maki, dari hinaan, dusta, mengadu domba, sumpah palsu. Ini pun bagian daripada ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mengurangi tidur. Harusnya mengurangi tidur ya dengan banyak tidur ya. Ini di bulan Ramadan habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun Akbar. Itu apa namanya? Mengurangi tidur di bulan suci Ramadan itu pun ciri daripada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi ciri orang yang takwa itu mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, kalau kita dikit-dikit tidur ya. Dikit-dikit tidur, bukan sedikit tidur. Ya, dikit-dikit tidur, Allahu Akbar. Ya. Ini dalam makalah dikatakan perkataan ulama ya, kasratun naum tumitul qalba. Banyak tidur akan mematikan hati. Waktu hibul bahaat, dan akan menghilangkan kewibawaan. Akibat dari banyak tidur. Mudah-mudahan kita tidak sedikit-sedikit tidur ya, tapi kita mengurangi tidur. Yang tidur sedikit wajar lah. Ya, pada zuhur tidur sebentar gitu ya, nanti bangun lagi, ya ibadah lagi gitu ya. Malam juga ya tidur sebentar, nanti bangun gitu ya. Wajar, yang manusiawi kita untuk tidur ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hasil dari ibadah puasa yang kita jalankan menjadikan generasi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk menghidupkan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas." Banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau hanya nahan lapar dan haus, ya anak-anak juga ini bisa kuat ya. Yasin satu puasa tamat ya. Ya, tamat puasanya. Kita hanya mindahin makan saja, hanya menghilangkan makan siang saja ya. Nah, makan pagi biasanya jam 6 mungkin ditarik sampai jam 4 pagi gitu ya makannya. Nanti makan malam ya pada maghrib gitu ya. Cuma nggak ada makan siang saja gitu ya. Semua orang juga sanggup. Tapi yang paling penting adalah menahan. Puasa itu artinya menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulutnya dari cacing maki gitu ya. Dari ghibah, menggunjing, mengaku domba dan lain sebagainya. Matanya dari pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kaki dan tangannya pun terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnah, bahwa puasa itu merupakan perisai, tameng ya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita menghidupkan Ramadan, menghidupkan puasa? Di antaranya dengan qiyamul lail, dengan mendirikan sholat malam. Ya, pada sholat isya kita dirikan sholat tarawih berjamaah, witir, kemudian nanti kita tidur bangun lagi sholat tahajud, tidak usah witir lagi karena sudah witir, gitu ya. Hidupkan dengan qiyamul lail. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan dari sebagian malam maka beribadahlah sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita pada derajat yang lebih tinggi. Bahkan ibadah di waktu malam itu, inna nasyatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah pada waktu malam itu lebih kusuk, dan bacaan pada waktu malam akan lebih terkesan. Ya. Berbeda dengan ibadah pada waktu siang hari barangkali. Ya, kita pada waktu malam itu di tengah-tengah orang-orang terlelap dalam tidurnya, kita bangun sholat, ya, terasa nikmatnya. Ya. Kata Nabi bahwa 2 rakaat sholat malam itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja. Malam, sholat malam lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mendawamkan, melazimkan qiyamul lail ya. Sebelum makan sahur ya kita sholat malam dulu, kan tidak masalah kan ya. Bisa kita usahakan ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, sudah berapa juz sekarang Bapak Ibu? Sekarang malam ke berapa? Ke-17. Harusnya sudah berapa juz? Ya, harusnya sudah 17 juz ya. Saya baru 8 juz karena barusan tamat gitu ya. Adik-adik sudah berapa juz? Baru 3. Oh, tadi juz apa tadi? Maghrib. Jus mangga ya, jus tomat gitu ya. Ya Allah. Ya. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Makanya di antara keistimewaan bulan suci Ramadan itu, di antaranya adalah kenapa istimewa bulan suci Ramadan? Karena pada malam Ramadan, pada bulan suci Ramadan, Al-Quran diturunkan. Ya, ada 2 penafsiran. Yang pertama bahwa seluruh konsep Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, yaitu pada malam Al-Qadar. Ya. Yang kedua, penafsiran yang kedua bahwa surah Wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Sekarang malam 17 Ramadan ini ya, malam diturunkannya Al-Quran. Itu istimewanya bulan suci Ramadan. Diturunkan bulan suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi? Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada bulan suci Ramadan. Usia berapa? 41 tahun. Bahkan Nabi dan Rasul pada yang lainnya diangkat, dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada bulan suci Ramadan. Kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu pun diturunkan pada bulan suci Ramadan. Apalagi banyak kejadian penting di bulan suci Ramadan. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan. Perang Khandaq dimenangkan pada bulan suci Ramadan.
Ya, kemudian perang salib, panglima perang salib Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Masjidil Aqsa ke umat Islam pada bulan suci Ramadan. Apalagi bahkan karenanya Indonesia merdeka pada bulan suci Ramadan. Ulama-ulama terkemuka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki melahirkan karya-karya besarnya adalah pada bulan suci Ramadan. Itulah istimewanya bulan suci Ramadan. Masyaallah, subhanallah. Makanya kata Nabi, seandainya umatku tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, maka niscaya umatku ingin mengharapkan bahwa seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Karena di situ adalah bulannya rahmat, bulannya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fase apa nih? Fase 10 pertengahan. Fase maghfirah. Nanti terakhir fase gitu dinar, terbebas dari api neraka. Ya, subhanallah ya. Beruntung adanya bulan suci Ramadan bagi umat Islam ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya menghidupkan bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Ya, Rasulullah mencontohkan bahwa di bulan suci Ramadan beliau itu digambarkan sedekahnya Nabi itu aqsa ghayatul hudud, bagaikan angin yang berhembus katanya gitu ya. Jadi sedekahnya Nabi itu luar biasa. Banyak yang bahwa Nabi itu tidak punya apa-apa. Bagaimana gak punya apa-apa Rasulullah, terus sedekahnya saja bagaikan angin yang berhembus. Subhanallah ya. Lalu Rasulullah kaya gitu ya. Berbeda kayanya para sahabat dahulu dengan sekarang barangkali berbeda gitu ya. Mereka kayanya karena kesadaran gitu ya. Karena mereka miskin itu karena kesadaran, bukan karena kalah dalam persaingan hidup gitu ya. Itu gambaran Rasulullah SAW. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, bahwa Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Tidak akan miskin orang yang senantiasa melazimkan mendawamkan sedekah. Kata Nabi, lindungi diri kamu walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya, subhanallah. Itulah manfaat daripada sedekah yang kita jalankan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa dari tahun ke tahun yang kita jalankan menjadikan puasa yang berkualitas, bukan hanya rutinitas semata ya, dan menjadikan kita generasi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.